Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majelis Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang saleh. Kitab yang ditulis oleh Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Masih seputar sabar, kita akan lanjutkan kajian kita. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa Nabi Al-Muttasil ila Yahya ibni Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala qala bab sabri wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihi darabahu qaumuhu fa'adamahu wa huwa yamsahu dama an wajhihi yaqulu Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamuna muttafaqun alaihi. Dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, seakan-akan aku masih melihat Rasulullah SAW yang sedang mengisahkan tentang seorang nabi dari para nabi, semoga salawat dan salam Allah curahkan kepada mereka, yang telah dipukul oleh kaumnya sampai berdarah, sampai menyeka darah dari wajahnya, dan dia berdoa, ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui muttafaqun alaih. Ya, baik. Dilihat dari si pembawa berita di sini Abdullah bin Mas'ud sering disebut dengan Ibnu Mas'ud. Namanya Abdullah bin Mas'ud ketika punya anak diberi nama Abdurrahman. Maka di kemudian hari orang menyebut Abu Abdurrahman. Kalau dulu panggilannya Ibnu Mas'ud. Nah, begitu nikah punya anak, dia dipanggilnya bukan Ibnu Mas'ud tapi Abu Abdurrahman. Letak keunikannya apa? Keunikannya adalah Rasulullah bersabda, ahabbul asma'i ilallahi Abdullahi wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Jadi ketika nama dia adalah Abdullah, begitu punya anak diberi nama Abdurrahman. Berarti bapak dan anak punya nama yang sangat dicintai oleh Allah. Baik, Abdullah bin Mas'ud di sini berkata, seolah-olah aku sedang melihat Rasulullah saat beliau bertutur kisah tentang seorang nabi di kalangan di antara seluruh nabi yang ada. Pernah dipukul oleh kaumnya sampai berdarah, sambil menyeka darah dari wajahnya. Nabi itu mengucapkan Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Berarti si Nabi ini didolimi. Si Nabi ini didolimi. Nah, berkenaan dengan kedoliman, Islam mempersilahkan bagi orang yang terdolimi untuk memilih satu di antara tiga opsi. Silakan dipilih. Pilihan pertama, saya didolimi, saya akan menuntut balas. Itu boleh. Wa katabna alaihi fiha anna nafsa bin nafsi. Ada di surat Al-Maidah. Kami tetapkan
di ayat 45 bahwa nyawa dibalas dengan nyawa. Bapak saya dibunuh, orang itu harus juga dibunuh. Wal aina bil aini, mata dengan mata. Jadi mata saya diculek, orang itu juga harus diculek matanya. Wal anfa bil anfi, hidung saya ditonjok sampai berdarah-darah, orang itu juga harus ditonjok hidungnya sampai berdarah-darah. Wal uduna bil uduni, telinga dengan telinga. Wasinna bisinni, gigi saya patah, giginya juga harus dipatahkan. Wal juruha, kisos, setiap luka-luka ada kisosnya, balasannya. Jadi kalau ada orang didolimi menuntut balas, itu tidak boleh dikatakan Anda pendendam. Oh tidak, dia sedang menuntut hak. Alternatif kedua, ketika cara pertama tidak, maka dia boleh berdoa kepada Allah agar Allah langsung membalas kedoliman yang sudah dia terima. Maka wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah dengan doa orang yang terzalimi karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Silakan mengadu. Dan sudah banyak bukti orang yang terzalimi dia mengadu kepada Allah dan ternyata Allah kabulkan aduannya. Contoh misalnya Abu Sa'dan. Ini orang yang psikopat. Jadi senang mencelakakan orang lain. Kalau orang itu celaka dia bahagia. Itu kan psikopat. Celakanya yang dia bikin celaka itu satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menjadi gubernur di Kufah itu berarti Iran. Nah, suatu saat ada kunjungan Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab ke Kufah. Kunjungan Umar bin Khattab sebagai Khalifah ke provinsi Kufah dimanfaatkan oleh Abu Sa'dah untuk menfitnah gubernurnya. Betul, Khalifah datang, maka Abu Sa'dah mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, fa innahu la yasiru bisariyah." Gubernurmu ini kalau perang dia tidak pernah ikut. Wala yaksimu bisawiyah, dia tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Wala ya'dilu bil qadiyah, dia tidak bisa memimpin rakyatnya dengan keadilan. Maka demi memudahkan penyelidikan, Umar meletakkan atau mencopot jabatan Sa'ad bin Abi Waqqas dari statusnya sebagai gubernur. Sebagai gubernur tentu dia marah. Marahnya bukan kepada Umar bin Khattab tapi kepada Abu Sa'dah. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengangkat kedua tangan dan berdoa, Allahumma in qama hadzal rajulu riya'an wa sum'atan. Ya Allah, kalau laki-laki ini menfitnah saya demi mencari popularitas, fa'atil umrahu, aku memohon kepadamu ya Allah, panjangkan umurnya, wa atil faqrahu, panjangkan kefakirannya, wa arifu lil fitan, dan bikin hidupnya tiap hari pasti kena masalah. Dan betul, usianya panjang, teman-temannya udah pada mati, dia masih hidup, tiap hari kesandung masalah. Dan akhirnya ketika sudah sepuh tua renta, alisnya yang memutih rontok satu persatu, sementara kebiasaan hariannya adalah duduk di pinggir jalan untuk menggoda gadis-gadis Kufah yang sedang lewat. Maka orang pun memberikan komentar, dia celaka karena doa dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak dianggap pendendam. Jadi dia menuntut balas
tidak bisa mengadunya kepada Allah. Termasuk satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid punya sebidang rumah, direbut oleh Afro. Afro ini memang pintar kalau merebut tanah. Dan akhirnya dalam perebutan itu Afro yang menang. Maka Sa'id bin Zaid keluar dari rumahnya, mengangkat kedua tangan, Allahumma a'mi basaraha waqtulha fi ardiha. Ya Allah, butakan mata wanita itu dan matikan di rumahku yang hari ini dia serobot. Betul, besoknya buta. Dan ketika dia pulang, taltamisul jadra, meraba-raba dinding, karena namanya juga buta, meraba-raba dinding. Akhirnya terperosok ke dalam sumur yang ada di rumah itu. Wa kana qabruha, akhirnya sumur itulah yang menjadi kuburannya, karena tidak ada yang mau menolong. Begitu ketahuan mati, tidak ada yang mau mengevakuasi mayatnya, langsung sumur itu diuruk. Berarti mati tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak disolatkan. Itu cara kedua. Jadi mengadu kepada Allah. Yang ketiga, silakan memaafkan. Wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan surga seluas langit dan bumi. Disediakan kepada siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini ada satu riwayat Khalifah Harun Ar-Rasyid minta kepada budaknya untuk disediakan sop. Dimasaklah sop, masih panas, dihidangkan kepada Khalifah. Ternyata kepleset. Sop itu satu mangkok semuanya tumpah ke tubuh si Khalifah. Udah lapar, tidak makan, sementara sop panas menimpa tubuhnya. Khalifah pun marah. Tapi ternyata budaknya dengan tenang mengatakan, Khalifah ingin masuk surga. Ya pengen, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Wal kadhiminal ghaidha. Kalau orang itu mampu menahan amarah. Anda bisa menahan amarah? Oh ya udah, saya tahan amarah. Tapi syarat kedua, wal afina 'anil nas, suka memaafkan kesalahan manusia. Khalifah memaafkan tidak kesalahan saya. Ya sudah, saya maafkan. Tapi satu lagi, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kebaikan apa yang akan diberikan Khalifah kepada diriku? Luar biasa ya. Ada yang bisa tenang setenang itu. Ya, Khalifah mengatakan baik, kebaikan yang akan aku berikan adalah engkau aku bebaskan dari statusnya sebagai budak. Selesai. Berarti dia Khalifah itu tidak mengambil opsi pertama, yang kedua, tapi mengambil opsi yang ketiga, memaafkan. Nah, tiga-tiganya itu dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah pernah menuntut balas, Rasulullah juga pernah mendoakan jelek, tapi Rasulullah juga pernah memaafkan. Contohnya apa? Contohnya seluruh Yahudi Bani Quraidah itu ditangkap, diikat, kemudian akhirnya diputuskan mereka harus dieksekusi mati seluruh laki-laki yang sudah balik. Tidak ada ampun, termasuk kepala sukunya Huyai bin Akhtab yang di kemudian hari itu sebenarnya mertua Rasulullah, karena Rasulullah menikahi Sufyan. Berarti Rasulullah pernah melakukan opsi pertama, menuntut balas. Rasulullah juga pernah mendoakan jelek. Contohnya apa? Orang-orang kafir Quraisy
yang sudah mengusir umat Islam, akhirnya umat Islam hijrah ke Madinah. Rasulullah mengangkat kedua tangan. Allahumma sab'un kasab'i sinina Yusuf. Ya Allah, berikan 7 paceklik musim panas tidak turun hujan, sebagaimana paceklik yang terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Betul, musim kering kerontang di kota Mekah. Sampai fartaqib yaumata tisama bidukhanin mubin, sampai itu apa? Bebatuan itu apa? Menyala pada asapnya, saking panasnya, mengeluarkan asap mengepul. Ada yang pernah haji di musim panas? Bapak, tahun berapa? Belum. Wajib. Bu pun musim panas atau musim dingin? Haji. Musim dingin. Oh, musim dingin. Berarti tidak bisa jawab. Sama, saya juga musim dingin. Kalau musim panas luar biasa, 55 derajat. Dan ini lebih dari itu. Jadi sampai-sampai banyak orang Mekah itu makan bangkai. Jadi didoakan oleh Rasulullah semoga 7 tahun tidak turun hujan. Abu Sufyan akhirnya datang. Wahai Muhammad, cabut doamu. Berarti kan mereka percaya kalau engkau cabut doamu, turun hujan, kami berjanji akan beriman. Akhirnya Rasulullah pun mengangkat kedua tangan, memohon kepada Allah agar diturunkan air hujan. Abu Sufyan pulang. Ternyata mereka tetap kafir. Akhirnya Allah turunkan ayat yauma nabjisul batsatal kubra inna muntaqimun. Hasilnya adalah akhirnya mereka diberi balasan oleh Allah ketika kalah dalam perang Badar. 2. Yang ketiga, Rasulullah memaafkan. Oh, itu lebih sering lagi. Cuma kalau mencari hadis-hadis berkenaan dengan sifat pemaaf Rasulullah ketika dizalimi, jangan sampai mengkonsumsi hadis-hadis palsu. Contohnya apa? Rasulullah tiap hari kalau ke masjid diludahi. Ketika pergi ke masjid, yang meludah kok nggak ada. Akhirnya dicari-cari, berita mengatakan yang biasa meludahi sakit. Akhirnya ditangkap oleh Rasulullah. Itu gak jelas riwayatnya dari mana. Termasuk Rasulullah tiap hari menyuapi lelaki Yahudi yang buta, yang biasa dulu di pinggir pasar. Tiap hari disuapi. Suatu saat Rasulullah tidak punya waktu, akhirnya diganti oleh Abu Bakar. Setiap disuapi oleh Rasulullah, si Yahudi sambil makan, dia sambil mencaci maki Rasulullah. Nah, ketika disuapi oleh Abu Bakar, si Yahudi bingung, ini cara menyuapi kok tidak seperti kemarin-kemarin. Akhirnya bertanyalah, kamu siapa? Aku Abu Bakar. Dan Abu Bakar menerangkan, orang yang selama ini kau caci maki itu adalah Rasulullah yang tiap hari menyuapi dirimu. Tapi riwayatnya nggak jelas dari mana. Jadi kalau ingin menunjukkan keagungan Rasulullah begitu mudah memaafkan kesalahan orang lain, cari hadis-hadis yang sahih. Baik, selesai. Jadi hadis ini menerangkan seorang nabi mengambil opsi ketiga, memaafkan kaumnya sambil mendoakan Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Hadis dari Abu Sa'id. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslimu muslimah min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syauka yushabuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika seorang muslim ditimpa oleh rasa letih, penyakit, kegelisahan
kesedihan, setelah latih tadi apa? penyakit, Oh, penyakit ya. kegelisahan, kesedihan, gangguan ataupun kegundahan hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus bagian dari kesalahan-kesalahannya karenanya. Ya. Jadi satu, kita ditimpa nasab. Nasab itu letih. Saya yakin bapak-bapak pernah merasakan badan letih, lemes, tidak bergairah. Sebelum ketemu hadis ini, boleh jadi kalau bapak merasakan itu, yang diingat langsung sangubion. Oh, berarti darah saya sedang bermasalah, kurang. Berarti harus minum sangubion. Kemudian banyak makan daging kambing. Nah, setelah hadis ini tahu nasab tanda kita punya dosa dan Allah tidak ingin dosa itu diselesaikan di hari kiamat. Cukup diselesaikan di dunia dengan apa? Nasab. Yang kedua, wala wasobin, penyakit seperti ibunya corona, Omicron. Nah, ini juga wasob, penyakit. Ada yang batuk-batuk beberapa hari ini? Masih? Saya batuk doang. Ya batuk, tapi kalau di swab insya Allah itu Omicron. Positif. Insya Allah positif, maka jangan di swab Pak. Jadi sebenarnya kita biasa, tapi begitu di swab langsung Omicron, itu langsung jatuh mental. Baik, wala wasobin, penyakit. Kemudian wala hamin, gundah gulana, cemas, gelisah, seperti ketika keluar tidak membawa SIM. Oh, itu pasti jantungnya berdegup keras. Atau pergi sekarang lupa tidak bawa masker. Itu juga waduh, ini gimana masker kok ketinggalan. Bulan-bulan. Atau ibu-ibu ketika suaminya biasa pulang jam 5 ternyata belum pulang juga. Jam 6 belum pulang, jam 7 belum pulang. Ditelepon mailbox, di SMS tidak ada jawaban. Pasti resah, gelisah. Wala hazanin, kesedihan. Wala ada, ditimpa luka. Wala ghamin, ghamin itu di atas sedih, berarti sedihnya luar biasa hingga tertusuk oleh duri. Itu cara dari Allah untuk menghapus dosa-dosa. Berarti siapa yang mengalami satu di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti analisanya adalah analisa din, bukan analisa dunia. Din itu apa? Analisa agama. Secara agama itu tanda Allah sayang, Allah tidak ingin dosa itu diselesaikan di dunia dan di akhirat, tapi cukup diselesaikan di dunia. Tapi sekarang boleh tidak kita berdoa, ya Allah, daripada dosa-dosaku, Engkau hukum di akhirat lebih baik hukum dosa itu di dunia. Boleh tidak? Tidak boleh. Itu salah satu kesalahan doa. Yang benar apa? Ya Allah, ampuni dosa. Jangan meminta diberi musibah. Ya Allah, kalau dosa-dosaku yang begitu banyak ini harus diterima nanti di akhirat hukumannya, lebih baik ajukan di dunia. Ini termasuk kesalahan dalam berdoa. Baik, di bawahnya An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala dakhaltu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku faqultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan syadidan qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum qultu dzalika anna laka ajraini qala ajal dzalika kadzalika ma min muslimin yusibuhu ada syaukatun fama fawqaha illa kafarallahu biha sayyi'atihi wa quttat anhu dhunubuhu kama taqutu syajaratu wa rabbaha muttafaqun alaihi.
Dari itu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, aku masuk menghadap Nabi SAW dan ketika itu beliau sedang didera oleh rasa sakit. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Anda didera oleh penyakit yang sangat. Beliau bersabda, benar, sesungguhnya aku merasakan sakit sebagaimana dua orang di antara kalian merasakan sakit. Aku bertanya, hal itu karena Anda mendapatkan dua pahala? Beliau menjawab, benar, memang demikian. Tidak ada seorang muslim yang menerima gangguan, duri, dan yang lebih kecil darinya, melainkan Allah melebur dengannya keburukan-keburukannya dan dosa-dosanya berjatuhan bagaikan pohon yang merontokkan dedaunan. Ya, baik. Yang saya ketahui, Rasulullah sakit seumur hidup baru 3 kali yang saya ketahui. Satu, sakit karena terjatuh dari unta pada perang Tabuk. Berarti ini bukan penyakit. Akhirnya karena Rasulullah yusolli mutarabbian. Akhirnya beliau sholat dengan duduk bersila. Itu satu. Yang kedua, sakit beliau karena disihir oleh Lubayd bin A'sam. Akhirnya Jibril turun, kemudian membacakan Qul a'udzu birabbil falaq, meruqyah Rasulullah. Sementara Jibril memerintahkan Rasulullah agar seorang sahabat diutus untuk mengambil bukulan. Bukulan itu berbentuk sisir yang diikat dengan rambut, dibuang di sumur Darwen. Akhirnya Ali yang melaksanakan, diambil sisir itu, kemudian diurai, dipisah antara rambut dan sisir. Yang ketiga, sakit Rasulullah ketika akhirnya beliau meninggal dunia setelah haji wada. Nah, sekarang kenapa Rasulullah sakit yang akhirnya mengantarkan kepada kematian? Itu disebabkan karena racun yang ada pada daging kambing yang beliau makan pada perang Khaybar. Jadi ada seorang wanita Yahudi namanya Zainab binti Haris, ingin ngetes ini Muhammad itu nabi atau raja. Akhirnya dia cari informasi makanan favorit Rasulullah apa. Semua mengatakan daging kambing, terutama pada pahanya. Akhirnya dimasaklah daging kambing, kemudian dilumuri racun, diberi hidangan, Rasulullah makan. Ternyata si daging bicara, ya Rasulullah, anni masmum, saya sudah dilumuri oleh racun. Dulu makanan pada masa Rasulullah itu biasa, para sahabat itu mendengar suara makanan yang sedang dikunyah. Maka di Sahih Bukhari riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, kunna la nasma'u tasbiha ta'am wa huwa yuqal. Kami para sahabat itu biasa mendengar suara tasbih dari makanan yang sedang kita kunyah. Jadi makanan itu makhluk hidup kalau menurut Islam, ya. Akhirnya Rasulullah berhenti, tidak melanjutkan makannya. Sebenarnya Rasulullah memaafkan kesalahan Zainab. Zainab dipanggil, kamu yang memberikan daging kambing ini. Iya. Kenapa engkau meracun diriku? Zainab binti Haris menjawab, karena aku ingin memastikan kau nabi atau raja. Kalau engkau nabi, engkau tidak akan mati akibat racun ini. Tapi kalau engkau raja, pasti hari ini engkau juga pasti akan mati. Di awal Rasulullah memaafkan, ya sudah silakan pulang. Tapi tiba-tiba sahabat di samping beliau yang ikut makan mati. Akhirnya Zainab binti Haris kemudian dieksekusi hukuman mati. Nah sekarang, kenapa Rasulullah dan sahabat berbeda nasibnya? Kalau sahabat tadi langsung mati di tempat, untuk menunjukkan bahwa kekuatan fisik Rasulullah luar biasa. Nah itu terjadi tahun 7 Hijriah. Racun yang mengendap ini belum bereaksi hingga akhirnya tahun 11 Hijriah baru bereaksi. Akhirnya beliau
jatuh sakit yang mengantarkan kepada kematian. Nah, sekarang apa hikmah? Kenapa Rasulullah bisa diracun? Hikmah yang pertama untuk menunjukkan bahwa orang Yahudi memang hobi membunuh para nabi. 3 kali Allah menyebut di surat Ali Imran 2 kali, di Al-Baqarah sekali. Yaqtuluna nabiyina bighairil haq. Mereka orang Yahudi gemar membunuh para nabi dengan cara yang tidak benar. Kan Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu salah satu nabi yang mereka bunuh. Nabi Isa gagal. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hikmahnya agar beliau mati dalam keadaan syahid, karena salah satu kelompok syahid adalah al-mabdud, orang yang mati karena ada penyakit di perut. Baik, kembali ke hadis. Di sini salah satu orang yang menengok Rasulullah saat syahid adalah Abdullah bin Mas'ud. Perlu Bapak ketahui bahwa saat Rasulullah syahid itu tidak banyak sahabat yang masuk ke ruangan Rasulullah untuk menengok, hanya orang-orang tertentu. Ini menunjukkan bahwa orang sakit tidak selamanya seluruhnya harus datang menengok, menjenguk. Misalnya si fulan sakit, temannya anggota pengajian ada 1000 orang, 1000 orang jangan semuanya nengok. Karena dulu Ali bin Abi Thalib itu masuk ke ruangan Rasulullah, para sahabat di luar semuanya. Begitu keluar, Ali ditanya, "Kaifa asbaha Rasulullah?" Bagaimana kondisi Rasulullah pagi ini? Asbaha billahi badan. Alhamdulillah, sudah tambah baik. Jadi yang masuk satu, yang berkerumun di luar cukup mendengarkan informasi orang yang baru masuk. Baik, di sini Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, innaka aku menderita sakit ya Rasulullah?" "Na'am, ana aku kama aku rajulani minkum." Benar, sakitku 2 kali lipat yang dialami oleh kalian. Berarti bapak-bapak yang sedang sakit terbaring begitu menderita, pastikan bahwa sakit Rasulullah 2 kali lipat lebih daripada yang kita alami. Baru ditanya, "Kalau begitu engkau mendapatkan pahala double?" "Oh iya, dapat pahala double. Aku dapat pahala double karena 2 kali lipat." Tidak itu saja, dosa-dosaku berguguran. Sebagaimana orang sakit, dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah lewat penyakitnya. Ibarat pohon yang sedang meranggas. Itu pelajaran biologi kelas 4 SD. Meranggas itu merontokkan daun-daun. Baik, selesai di bawah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu," rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan menimpakan musibah padanya." Ya, langsung di bawahnya An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu, fa in kana labudda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li." Muttafaqun alaihi. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah sekali-sekali salah seorang dari kalian mengharapkan kematian karena suatu musibah yang menimpanya. Tetapi jika dia memang harus melakukan hal itu, maka hendaklah dia mengucapkan, 'Ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika wafat itu lebih baik untukku.'" Muttafaqun alaih. Ya, di sini ada kata-kata wafat, mati. Coba kita belok sedikit. Mati itu apa? Baik, beragam definisi mahwa kematian. Wa ma adraka ma kematian. Ada definisi dari para dokter yang berkumpul di Jeddah di
konferensi fikih internasional. Nah, salah satu yang dibahas diantaranya adalah mendefinisikan mati. Nah, akhirnya dokter mengajukan definisi dan diterima para ulama. Mati adalah idza ta'attalat dima'uhu wa tanaffusuhu wa qalbuhu ta'attulan nihaiyan. Bila 3 organ tubuh yang vital sudah tidak berfungsi, 1 otak, 2 jantung, 3 napas, paru-paru. 3 ini kalau sudah tidak berfungsi berarti yang bersangkutan dinyatakan mati. Kalau salah satu masih berfungsi belum bisa disebut mati. Contoh begini. Ada orang otaknya sudah koma, sudah tidak berfungsi. Nah, akhirnya dokter punya kesimpulan yang bersangkutan sudah tidak mungkin sadar lagi. Pernah lihat orang koma? Nah. Saya pernah. Jadi dokter sudah memvonis tidak mungkin akan sadar lagi. Kenapa dia masih hidup? Karena dibasar alat supaya jantungnya tetap berdetak, napasnya naik turun. Biasanya dokter akan memanggil keluarga pasien, maaf ibu, anak-anak, bapak insya Allah sudah tidak mungkin akan sadar lagi. Tapi kami bisa mengusahakan agar beliau tidak meninggal dengan cara memasang alat-alat ini. Silakan dipilih. Opsi pertama, alat-alat ini kami pasang, tapi sehari dikenakan biaya 3 juta. Opsi kedua, ya sudah, kalau khawatir dengan biaya yang membengkak tiap hari 3 juta, maka alat-alat ini akan kami lepas. Berarti dalam hitungan menit yang bersangkutan akan meninggal dunia. Kira-kira kalau kita punya tetangga kasusnya seperti ini, menyarankan dilepas atau alat itu tetap dipasang? Gimana Bu? Dilepas, betul. Dalilnya ada tidak? Oh banyak. Waliyahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Khawatirlah kalian kalau kalian meninggal dunia, meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah. Itu ayat. Hadisnya lebih jelas. Innaka intadara warasataka agniya khairul laka min antadara ma'alatan yatakafafuna nas. Kamu meninggalkan anak-anak kamu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, ujung-ujungnya menjadi ngemis, minta-minta kepada orang lain. Akhirnya para ulama menyetujui keputusan untuk melepas alat-alat itu demi kepentingan keluarga yang ditinggalkan. Ini yang pertama. Definisi yang lain, mati itu inna ruha idza qubida tabi'ul basar. Ini sabda Rasulullah. Roh itu kalau sudah terpisah dari jasad maka akan diikuti pandangan mata ke arah mana roh itu pergi. Maka orang yang terpisah antara roh dan jasadnya sudah disebut mati. Kemudian yang ketiga, disebut mati kalau kita belum terlahir, kalau kita belum terwujud. Ibu bapak kita masih pacaran atau belum ketemu, atau baru acara lamar-melamar, berarti di rahim ibu kita kan belum ada janin, maka status kita adalah mati. Kaifa takfuruna, bagaimana kalian berani kafir? Wa kuntum amwatan, padahal dulunya kalian adalah mati. Tsumma ahyakum, kemudian dihidupkan oleh Allah di hari ke-120. Maksudnya mati itu kalau kita belum diciptakan, sperma laki dan perempuan belum bertemu, status kita adalah mayit. Yang keempat, mati adalah tidur.
Maka ketika kita bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari mati. Berarti tidur itu adalah mati. Karena tidur itu saudara kematian, maka ketika penghuni surga itu tidak mati, maka juga tidak mengalami saudaranya mati, tidak mengalami tidur. Jadi di dunia kita punya potensi untuk tidur, tapi kalau sudah masuk surga sudah tidak ada potensi ngantuk lagi. Kemudian mati adalah mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang gemar menyebut nama Allah di setiap memulai dan mengakhiri amal itu seperti orang yang hidup dan orang mati. Jadi kalau ada orang mau tidur, tidur aja, bismillah tidak dibaca. Bangun tidur tidak membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Sebelum makan tidak baca bismillah. Selesai makan tidak membaca alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghairu waqi wala mustaghna anhu rabbana. Keluar rumah tidak pernah membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Keluar dari WC tidak membaca ghufranaka. Keluar dari masjid tidak membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dia dianggap mayit. Jadi disebut ini kalau dia selalu menyebut nama Allah di awal dan di akhir pekerjaan. Baik. Nah terakhir disebut mayit kata Imam Syafi'i, man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Siapa kalau ada majelis taklim dia tidak mau menghadiri majelis taklim itu, kata Imam Syafi'i sudah saatnya takbirkan dia 4 kali. Kenapa? Liwafatihi, untuk mengumumkan bahwa dia sudah mati. Jadi sholat jenazah berapa rakaat? 1. Oh, enggak ada rakaat ya. Berapa kali takbir? 4 kali takbir. Tapi ada riwayat 5, ada riwayat 9. Pada masa Umar bin Khattab akhirnya disimpulkan sudah tidak ada 9, tidak ada 5, tidak ada 7. Mulai hari ini cukup 4 kali takbir. Jadi Imam Syafi'i menganggap dia itu bukan orang hidup. Kalau ada majelis taklim tidak mau menghadiri. Baik, kembali ke hadis. Jangan sekali-kali kalian bercita-cita ingin mati karena musibah yang menimpa hidupnya. Berarti bercita-cita mati hukumnya tidak boleh. Tapi kalau kaitannya dengan musibah, Imam Qurtubi membolehkan kita bercita-cita mati dalam 2 kondisi. 1, kalau hidup kita menimbulkan fitnah bagi orang lain. Dalilnya di surat Maryam. Jadi Maryam kan hamil. Surat Maryam ayat 23. Ini bisa dicek di rumah. Ketika hamil, Maryam mengatakan, ya laitani mitu qabla hadatu, seandainya aku mati saja sebelum aku hamil. Wa kuntu nasyan mansiya, dan aku menjadi manusia yang dilupakan. Kenapa? Maryam khawatir bayiku nanti statusnya adalah nabi, yaitu Nabi Isa. Ketika bayiku lahir sementara aku tidak punya suami, maka Maryam akan khawatir terjadi kekufuran pada Bani Israel, tidak mengakui Nabi Isa sebagai seorang Rasul. Itu kan kekufuran bagi kaum Bani Israel. Jadi bukan karena dia hamilnya, tapi khawatir kekufuran Bani Israel. Dan akhirnya betul terbukti Bani Israel ketika melihat Isa lahir, maka nabuki imra'asa wa maka
ummuki baghiya, bapakmu bukan penjahat, ibumu bukan pelacur, kok bisa punya anak tanpa suami, tanpa bapak? Itu satu. Yang kedua, kalau prestasi dunia dan akhirat sudah tercapai, silahkan bercita-cita mati. Gimana Pak? Prestasi dunia dan akhirat tercapai. Mana dalilnya? Nabi Yusuf ketika berada di puncak karir secara dunia, keinginan untuk bertemu bapak, ibu dan saudara secara dunia terwujud di ayat 100 surah Yusuf. 1, 2, secara dunia Yusuf sudah menjadi pembesar di negeri Mesir. Secara agama Yusuf sudah menjadi rasul yang diberi keistimewaan menjadi nabi yang pandai mentawil mimpi. Apa kalimatnya? Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Ya Allah, wahai Rabbku, Engkau telah tetapkan aku sebagai penguasa, pembesar di negeri ini, dan Engkau sudah angkat aku sebagai nabi yang pandai mentakwilkan mimpi setelah aku sudah berkumpul dengan keluarga besarku. Tawaffani muslima, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bisolihin, pertemukan aku di sana dengan orang-orang saleh. Justru di puncak karir, puncak keemasan, dia minta segera meninggal. Kalau hari ini pejabat puncak karir, kalau bisa naik lagi dari bupati jadi gubernur, dari gubernur jadi presiden, dari presiden tahun berikutnya saya harus terpilih lagi. Ya, ya namanya juga nanti kita lihat di solihin, orang kalau sudah punya jabatan pengennya terus menjabat. Baik. Jadi Nabi Yusuf berada di puncak karir, akhirat dan dunia sudah didapatkan. Nah, berarti silakan bapak-bapak sudah punya rumah, punya kendaraan, anak-anaknya sudah nikah, lihat cucu, ke Mekah alhamdulillah sudah lihat Ka'bah, baca Quran tiap hari, Senin Kamis, masya Allah. Ya, nah, silakan ya Allah, kapan aku dipanggil? Ada yang sudah seperti ini. Ya baik. Jadi silakan bercita-cita mati dalam satu di antara dua kondisi. Nah di sini kalau sudah tidak kuat karena benturan himpitan hidup, silakan ucapkan Allahumma ahyini maka nantil hayatu khairun li, ya Allah, kalau memang hidup lebih baik, berikan kehidupan kepadaku, umur panjang, dan wafatkan aku kalau memang wafat jauh lebih baik. Selesai. Ada pertanyaan, saya persilakan. Masih ada waktu 12 menit. Silakan yang jauh-jauh dari Nganjuk mau bertanya. Kalau tanya kasih bonus. Insya Allah nanti bertanya. Ibu-ibu yang di belakang ada pertanyaan seputar bab sabar? Ya Ustaz, Ya. kembali ke yang hadis yang tadi Ustaz, yang 37 tadi ya, mengenai zolim tadi Ustaz. Oh, zalim. Nah, jadi kan kalau kita apakah berlaku untuk orang-orang seperti kita untuk ketika terzolimin mendoakan dan akan terjadi? Nah, kan Rasul ceritanya. Ya. Nah itu gimana dengan kita ini Ustaz? Jadi gini, maksudnya kita didolimi. Ya betul, kita doakan itu apakah akan terjadi seperti yang di hadis ini? Jadi tidak menutup kemungkinan Bapak terdolimi, kemudian mendoakan kebaikan gitu. Kebaikan atau keburukan lagi? Oh iya, tidak menutup kemungkinan. Seperti Sa'id bin Jubair itu merasa terdolimi oleh gubernur bernama Hajjaj bin Yusuf. Wah, itu memang gubernur yang killer luar biasa. Maka Rasulullah memang berpesan suatu saat akan muncul umara-umara umurun tunkirunaha, kalian akan ingkari perbuatannya. Dan memang Hajjaj bin Yusuf itu ketika berangkat dari Madinah ke Kufah kalau tidak salah, setelah diangkat menjadi gubernur,
kemudian sampai di provinsi yang sudah dituju, berceramah, berpidato di depan rakyatnya. Aku berangkat dari kota Madinah membawa 2 pedang, 1 pedang kasih sayang, yang kedua pedang otoriter. Pedang kasih sayang sudah saya buang tadi di tengah jalan. Berarti akan aku pimpin kalian dengan otoriter. Otoriter. Salah satu otoriternya adalah melarang kaum muslimin untuk sholat tepat pada waktunya, selalu di akhir. Makanya di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, nanti ada umar yang hobi mengakhirkan waktu sholat. Jadi sholat asar itu menjelang matahari terbenam. Kalau ada kaum muslimin sholat tepat pada waktunya, maka akan dipenggal lehernya. Nah, disitulah para sahabat kemudian bertanya, bagaimana kalau kami mengalami seperti itu? Maka mereka diperintahkan untuk sholat tepat pada waktunya dengan cara isyarat. Isyaratnya apa? Berkedip. Betul, itu dialami oleh Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Jadi setiap hari sholat 2 kali. Waktu sholat tiba langsung duduk, nggak ada mengangkat tangan, nggak ada ruku, hanya berkedip. 1 kedipan berarti Allahu Akbar. Al-Fatihah selesai, surat-suratan, kedip lagi berarti ini tanda ruku. Begitu Gubernur Hajjaj bin Yusuf sholat, mereka akhirnya sholat lagi. Itu solusinya. Berarti sholat 2 kali itu diperbolehkan dalam situasi seperti itu. Kemudian, nah ada satu korban bernama Sa'id bin Jubair. Ini salah satu murid terbaik Abdullah bin Abbas juga. Jadi dia diputuskan untuk dipenggal leher. Sebelum dipenggal lehernya, dia minta kesempatan untuk sholat 2 rakaat. Kan disunahkan sholat 2 rakaat sebelum dieksekusi mati, sebagaimana yang dilakukan oleh Ubay. Akhirnya dia khusyuk sholat menghadap kiblat sambil berdoa. Hajjaj bin Yusuf sudah tidak sabar, palingkan dia dari arah kiblat. Ketika dipalingkan dari arah kiblat, Sa'id bin Jubair membacakan ayat fa'ina matuwalhu fasama wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, dianggap menghadap wajah Allah. Telungkupkan mukanya ke tanah. Sa'id bin Jubair membacakan ayat wa fiha wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum taratan ukhra. Dari tanah diciptakan, ke tanah dikembalikan. Nah, detik-detik ketika pedang itu mau melayang, Sa'id bin Jubair sempat berdoa, ya Allah, jadikan aku korban terakhir. Berarti Sa'id bin Jubair ingin bahwa Hajjaj bin Yusuf segera mati setelah kematiannya. Betul, 10 hari setelah kematian Sa'id bin Jubair, si gubernur Hajjaj bin Yusuf jatuh sakit, sering teriak-teriak, akhirnya meninggal dunia. Dalam satu riwayat di kitab Suwar min Hayati Tabi'in, seorang ulama ada yang bermimpi bertemu dengan si gubernur ini. Ditanya, gimana kondisimu di alam barzah? Hajjaj bin Yusuf menjawab, penuh penderitaan, dan khusus pemenggalan terhadap Sa'id bin Jubair hukumannya 30 kali lipat. Berarti Hajjaj bin Yusuf celaka akibat doa dari Sa'id bin Jubair. Apakah Sa'id bin Jubair itu pendendam? Kok tidak pendendam? Karena kan boleh mendoakan orang yang mendolimi. Oh, tapi kan lebih baik memaafkan. Betul. Itu kalau Anda belum terdolimi. Ngomong begitu kalau sedang terdolimi, lebih baik memaafkan. Cakep. Kalau melihat orang terdolimi, maafkan dong, jangan pendendam. Nah, itu Anda belum terdolimi. Seperti seorang wanita kan di bulan kemarin menangis meraung-raung di depan kuburan anaknya. Rasulullah kan memberi nasihat, ittaqillah wasbiri, bersabarlah, bertakwalah. Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibah. Pergi sana. Yang kena musibah saya bukan kamu, sabar. Tapi dia tidak tahu kalau itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Baik, ada yang lain. Tapi yang memaafkan, oh banyak. Kisah-kisah memaafkan itu terlalu banyak. Yang marah, sempat marah, tapi kemudian memaafkan, itu juga banyak. Contohnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Putri Abu Bakar, Aisyah, itu kan dihembuskan isu bohong oleh Abdullah bin Ubay bahwa Aisyah punya hubungan dengan Sufwan bin Mu'attal. Para sahabat tidak ada yang percaya. Ternyata si miskin bernama Mistok makan, minum, pakaian semua ditanggung Abu Bakar As-Siddiq. Percaya dan ikut menyebarkan. Sebagai manusia biasa, Abu Bakar tersinggung. Putriku, dia ikut menfitnah. Padahal hidupnya saja ditanggung oleh diriku. Maka Abu Bakar bersumpah, wallahi, mulai hari ini aku tidak akan menyantuni Mistok lagi. Tiba-tiba turun ayat, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah. Tidak pantas orang yang punya kedudukan baik dan punya keleluasan rezeki bersumpah untuk tidak menyantuni orang-orang fakir, orang muhajirin. Seharusnya mereka memberikan pemaafan. Akhirnya Abu Bakar pun memaafkan dan kembali memberikan santunan kepada Mistok. Ada ibu-ibu? Ya, silakan. Tentang hadis ke-38, kalau misalkan kita merasa lelah, sakit atau gelisah, Ya. kita kerjanya ngeluh-ngeluh gitu tentang cobaan itu, apa tetap dapat ampunan dosa? Ngeluhnya ngeluh dengan istighfar. Astagfirullah, ya itu ngeluh, tapi ngeluhnya kepada Allah. Kalau cuma aduh-aduhan, itu tidak ada kaitannya antara dia dengan Allah. Kalau kita kan lebih sakit nih, kita kemana-mana atau kemana apa gitu kan, tentang keluh kesah cobaan dia itu. Oh ya, jadi gini, boleh mengeluh kaitannya meminta pertolongan atau mencari solusi, hukumnya boleh. Pak dokter, saya sakitnya sudah sekian hari. Itu ngeluh kepada dokter, hukumnya boleh. Atau saya ada anggota pengajian itu ahli meracik jamu. Ada beberapa sakit kronis, alhamdulillah sembuh dengan izin beliau. Ada jamaah yang mahnya sudah akut sampai dokter memvonis lambungnya harus dikerok. Jadi tidak cuma dikasih obat itu tidak akan ngefek. Jadi harus dikerok karena luka-lukanya sudah mengerak. Orang ini sampai nangis, ya Allah, gimana caranya pertemukan aku dengan obat yang manjur. Akhirnya dapat informasi tetangganya itu biasa meracik jamu. Akhirnya, Pak, gimana Pak, ini bisa ada obat yang Bapak racik? Udah, akhirnya ternyata diminum. Begitu di endoskopi lagi, itu kerak-keraknya udah hilang. Berarti kan beliau mengeluh, meringis-meringis, cerita pada saya itu meringis-meringis. Tapi ternyata dapat solusi. Cuma beliau itu mengeringisnya itu kepada Allah dulu. Jadi doa yang tiap hari dipanjatkan, ya Allah, berikan solusi terhadap lambungku. Akhirnya dikabulkan. Ternyata tetangganya sendiri. Itu mengeluh yang benar. Kalau mengeluh hanya sekedar mengeluh, aduh-aduhan, nggak mencari solusi, itu bukan keluhan yang mendatangkan manfaat. Itu kalau misalkan mengeluhnya karena aduh-aduhan gitu, dapat ampunan dosa nggak? Tidak dapat ampunan. Kalau sekedar ngeluh. Kan ada orang ngeluh tapi bukan untuk mencari solusi. Seperti orang ngeluh tentang problem rumah tangganya.
ngeluh terus, tapi dikasih solusi nggak mau. Jadi ngeluh itu sebagai sekedar apa namanya? Unek-unek. Ya unek-unek, yang penting keluar, bukan mencari solusi. Ada ibu-ibu di sebuah pengajian, saya kesel tetangga saya. Kenapa? Dia tiap hari mengeluh terhadap kelakuan suaminya. Ibu bosan tidak menangani? Wah, kalau saya bosan tiap hari dikeluhi. Ya sudah, sampaikan kepada ibu itu. Ibu maunya apa? Mau cerai atau tidak cerai? Kalau ingin terhindar dari apa yang ibu keluhkan, ya sudah cerai. Insya Allah kalau sudah cerai, nanti ibu tidak akan ngeluh lagi. Jadi harus dikasih opsi, karena ada ibu-ibu yang sering curhat bukan untuk Solusi. mencari solusi, sekedar pelampiasan. Ada tidak punya tetangga seperti itu? Oh banyak, kalau ibu-ibu banyak. Allah alam bisawab. Ada satu pertanyaan lagi. Terakhir. Ya, Batasan ketika dizalimi untuk membalas itu apa, Ustaz? batasannya Ketika membalas itu. boleh membalas sesuai dengan kadar kedoliman, tidak lebih. Susah, Pak. Maunya lebih, Maka Pak. ketika di kitab hudud bab kisos itu kalau dibacok, orang itu harus diukur kedalaman bacokannya. Waduh. Kalau bacokannya dalamnya 2 cm, yang bersangkutan harus dibacok sampai 2 cm. Nah ini menariknya, ada sahabat dikemplang kakinya, akhirnya kan sakit. Ya Rasulullah, abdini, tolong. Orang itu juga dikemplang kakinya. La hatta barina, gak bisa, tunggu kakimu sampai sembuh. Gak bisa ya Rasulullah, saya sudah tidak sabar pengen lihat dia dikemplang kakinya. Kata Rasul, tunggu kakimu sampai sembuh. Enggak, hari ini juga oleh Rasulullah akhirnya dikabulkan, orang itu didatangkan, dikemplang. Sudah dikemplang selesai, ternyata beberapa hari kemudian si orang pertama tadi kakinya cacat. Ya Rasulullah, tolong, orang itu harus digigit cacat. Gak bisa, kamu sudah minta, kan saya sudah ngasih opsi, tunggu sampai lihat reaksi lukamu. Jadi kalau dia sabar, tentu yang bersangkutan akan dikemplang sampai cacat. Kalau dikemplang belum cacat, gimana caranya? Harus cacat. Itu begitu. Itu dendam tidak? Tidak dendam. Ada di bulu-bulu mata. Ya. Dizaliminya berupa kayak fitnah atau digibahin itu gimana, Ustaz? Apakah bisa untuk balas? Nanti di surat Yusuf itu boleh menuntut pemulihan nama baik. Sebagaimana nama saya dicemarkan, Yusuf